Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Icari Podcast, Pasutri Mediocre dengan obrolan super. Ini episode terbaru kita lagi nih. ya. Dan sekarang kita mau bahas apa? Kita mau ngebahas tadi yang kamu bilang. Kan tadi kalau kita nanti masuk surga nih, amin. Amin, insya Allah. Kamu mau ngapain gitu kan? Ya. Nah, kalau kamu mau ngapain? Pertanyaan soalnya harus aku dulu ya. Iya. Udah kamu nanya aku. Kalau misalnya nanti kita meninggal masuk surga, Iya. apa yang mau kamu lakukan, Bang? Ini kalau aku inget ya. Ya. Kalau aku masih inget nih maksudnya. Kalau masih ingat setelah meninggal. Iya, kan udah masuk, kan udah diurus apa? Udah diselesaikan tuh permasalahan administrasinya ya. Apa tuh masalah Ya, administrasi? apa pahalanya, dosanya gitu. Misalnya ternyata masuk surga nih kan. Nah, ini tuh pun kalau aku masih inget yang aku omongin sekarang gitu. Pertama, aku pengen tahu semua sejarah tentang alam semesta dan manusia. Pokoknya kan kita nggak tahu nih. Apakah ada white hole? Pertama, White hole, kan ada black hole. Aula besar, aula putih. Salah ya, white hole. Ada lubang putih nggak sih gitu. Oh ya. Terus apakah ada alam semesta lain di multiverse gitu loh. Yang kayak gitu-gitulah, pertanyaan-pertanyaan basic-basic yang ada di fisika dan soal alam semesta gitu. Oke. Itu. Terus aku mau tahu sebenarnya realita sejarah yang manusia alamin dari pertama kali terbentuknya manusia gitu. Kayak gimana sih, aku pengen lihat gitu. Pasti kan Allah punya rekamannya dong. Iya. Apa? Sejarah itu gitu. Nabi Adam diciptain gitu. Karena aku kan suka sejarah ya. Iya. Ya aku pengen nonton gitu. Sampai beneran terakhir kiamat gitu. Tapi dengan kalau misalkan di sekarang tuh kayak film vantage point gitu, jadi banyak POV gitu. Banyak POV yang emang saling relate satu sama lain gitu. Dan itu kayaknya ditonton tuh pasti menyenangkan sih. Seru gitu ya. Seru ya. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen ngobrol lagi sama cewek-cewek yang aku suka. Konteksnya apa? Biar apa ngobrol sama cewek-cewek yang kamu suka? Kalau di dunia nggak bisa ya. Udah beristri kan nggak bisa leluasa ya ngobrol sama perempuan lain ya gitu. Oh, karena itu? Iya. Karena udah punya istri? Iya, karena udah punya istri. Tapi maksudnya dengan apa tujuanmu apa untuk ngobrol dengan cewek-cewek yang kamu suka itu, apa yang mau kamu ambil gitu loh? Apa ya? Ya sebenarnya kan udah ada bidadari ya di surga kan gitu. Kita kan disediain bidadari tuh. Laki-laki maksudnya. Ya. Kalau perempuan gak disediain bidadara? Enggak, karena perempuan sama suaminya. Oh gitu. Ya, perempuan tuh disediain kesenangan duniawi, makanan, perhiasan gitu loh. Oh. Kayak gitu. Ya. Nah, mau bilang gak adil tapi kan kalau kamu dikasih duit banyak gitu, pakai emas berlian gitu. Iya, tapi memang fitrahnya perempuan juga bukan untuk sih. Iya, emang bukan mencari kesenangan. Iya. Tapi punya sesuatu yang menyenangkan mata gitu kan, menyenangkan yang dipakai, yang di. Soalnya kan suka ngaca gitu, badannya pengen kurus. Kita lagi ngobrol aja aku selalu ngaca terus. Iya kan, gitu kan suka ngaca gitu. Kalau laki-laki kan diituin terus. Nah, kenapa aku pengen ngobrol sama perempuan-perempuan yang aku suka waktu hidup di dunia? Emang sekarang aku udah mati ya? Karena ada hal-hal karena kan aku orang kepo ya. Aku kepo, aku pengen tahu apa yang ada di isi otaknya. Dan mungkin aku kan ada kecenderungan narsistik kan gitu. Maksudnya aku kan TP kan, suka tebar pesona gitu loh. Nah, kalau ngobrol kan bisa jadi bisa jadi kayak menimbulkan rasa suka gitu loh sama perempuan ini. Dan perempuan ini juga jadi suka sama aku gitu. Maksudnya lebih lebih mungkin kalau kamu bilang rasanya mungkin kayak pengen punya sahabat sahabat lawan jenis, tapi yang lebih dari sahabat gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kan istri dong. Nah aku kan nggak tahu nih rules di surga gimana ya. Aku kan nggak tahu ya, maksudnya
Kemarin tuh aku pernah lihat ada, udah lama sih, bertahun-tahun lalu, ada ustadz masih muda tuh bilang, nanti kita kalau di surga kita bisa sama siapapun gitu loh. Sampai iya. ada kamu kalau cari di YouTube pasti ada tuh apa, sampai sini kita Mirzani marah-marah gitu loh. Maksudnya ini ustadz kok ngomonginnya gitu loh. Tapi terlepas dari itu apa namanya? Mungkin itu impian tertinggi laki-laki sebenarnya ya, yang nggak bisa dicapai di dunia saat ini gitu loh. Maksudnya, oke, lo bisa poligami, lo bisa berzina, ada opsinya kan, halal poligami, nggak halal, yang haram berzina atau selingkuh gitu kan. Tapi kan ada konsekuensinya ya, konsekuensi ekonomi, konsekuensi moral, konsekuensi apapun gitu. Nah, tapi kalau di surga kan nggak tahu nih. Mungkin kamu udah pernah nonton. Kamu kan nonton film apa? Apa? Yang serial Netflix itu loh, yang Good Place. Oh iya. Ya, tapi kan itu dia udah dipasang-pasangin ya. Iya. Nah itu, tapi kalau menurutku sebenarnya mungkin kita bisa seleluasa dan sebebas ya itu gitu loh maksudnya. Ya karena kita disediain bidadari juga, tapi ya aku nggak tahu kayak gimana. Nggak menutup kemungkinan. Misalnya gini, kayak aku ngefans sama Marshanda gitu kan. Dunia tuh punya aturan yang nggak bisa ngasih keleluasaan sebenarnya. Ya kalau aku mau suka Marshanda terus aku pengen nikahin dia seorang janda dan ada konsekuensi dan amalan-amalan muamalah sebagai pasangan, sebagai individu dan lain-lain. Itu kan strict ya di dunia. Kalau di surga kan mungkin udah nggak ada kayak gitu lagi. Kita udah tinggal menikmati hasil aja. Makanya jadi aku pengen ketemu, ngobrol sama cewek-cewek yang aku suka gitu loh, yang aku ngefans. Even itu kamu kenal atau enggak gitu. Udah pasti aku tahu masalah kenal enggak. Iya benar. Kenal atau enggak? Iya gitu. Misalnya kayak Marshanda gitu misalnya. Terus Natalie Portman, tapi kan nggak tahu ya dia masuk surga masuk neraka gitu. Ya kan Marshanda juga nggak tahu masuk surga apa neraka. Iya, tapi kan dia Muslim kan, udah tahu Muslim iya. kan gitu. Iya. Istirahat gitu. Ya yang kayak gitu-gitulah. Maksudnya apa namanya? Karena aku by default aku emang suka perempuan sih. Iya. Gitu. Ya kalau kamu suka laki-laki, bubar. ada kayak gitu ya, kayak dia sekarang gay terus dia pengen masuk surga, nggak tahu deh. Absurd banget deh. Terlalu absurd. Iya. Kayak dua hal itu deh. Aku yang paling pengen gitu ya. Karena kalau yang lain-lain misalnya ngobrol sama orang lain gitu, sama kalau keluarga bisa masuk surga ya alhamdulillah gitu kan, maksudnya yaudah kita. Tapi berarti misi utama kamu bukan pengen ngajak keluarga kamu masuk surga dong? Enggak, aku nggak pengen ngajak keluarga aku masuk surga, tapi aku pengen mengamankan keluargaku masuk surga gitu loh. Berarti ya kalau aku masuk surga bonus buat aku, karena kewajiban aku adalah ngebawa keluargaku masuk surga, bukan urusanku gitu loh. Kalau aku pengennya sendiri mah ya ada pilihan-pilihan tanpa berkeluarga aku bisa masuk surga kan sebenarnya. Iya. Ya aku nggak nikah sama kamu, aku berpuasa, ya aku hidup apa ya istilahnya, jadi jauh dari duniawi lah gitu. Ya itu buat diriku sendiri, tapi kan karena pilihanku berkeluarga dan KPI ku adalah menjaga keluargaku supaya bisa masuk surga. Misalnya aku nakoda nih, selain ngebawa penumpangnya menuju ke tujuan ke pulaunya dengan selamat, kalau ada shit happen, dia harus yang terakhir meninggalkan kapal kan. Ya dia harus menyelamatkan keluarganya dulu gitu sih. Gitu. Jadi ya menurutku dua impian itu worth it sih, dengan aku sudah menyelamatkan keluarga aku gitu. Karena kalau udah nyelamatin keluarga kan berarti udah aman ya. Iya. Tapi kalau misalkan keluarganya ada di neraka kan kamu tanggung jawab juga. Iya, artinya kan aku nggak bisa dapetin dua hal yang aku pengenin itu dong. Gitu. Sebenarnya dua itu aja sih. Kalau yang lain mah kayaknya aku ingat, aku sempat ngobrolin sama kan. Lu kalau masuk surga pengen apa? Wah, gue pengen punya motor balap apa gitu. Gue pengen balapan. Aku bilang, anjir hina banget itu, malu di dunia juga bisa anjir. Gue pengen ngebut itu di surga. Aku ngebayang kayak surga kan luas ya, tapi dia minta dia jadi Rossi. Maksudnya buat apa anjir kayak gitu mah? Ya impian kan orang. Iya, tapi kenapa kamu harus
merendahkan. Enggak sih, iya. Tapi pas Ya nggak apa-apa juga. aku gak merendahkan, tapi aku lucu gitu. Tapi mungkin orang kalau ngeliat impianku juga lebih lucu kali ya. Apaan sih lo? Iya. Kok mikirin perempuan di surga? Iya makanya. Ya kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya ini aku yang ngasih ide tapi aku sendiri yang bingung jawabnya. Orang kamu di dunia aja gak tahu mau ngapain ya. Iya makanya aku di dunia aja nggak punya impian-impian yang apa ya? Karena kalau aku ngerasanya aku mikirnya ya nanti di surga nanti kayak keinginan kita di dunia itu kayak udah nggak relevan lagi gitu. Karena itu udah the whole another dimension gitu. Ya terus mau ngapain di sana? Bukan jadi membosankan ya? Kan ada orang bilang gitu kan? Iya kan kayak The Good Place kan. Iya. The Good Place itu kan ceritanya, ini spoiler ya kalau yang belum nonton The Good Place, Series series di Netflix yang main Kristen Bell sama siapa cowoknya lupa. sama nggak tahu. Ya itu pokoknya intinya adalah The Good Place itu diceritain bahwa surga aslinya itu adalah ya orang-orangnya kayak ya udah lama-lama mereka membosankan gitu karena kayak gue udah dapat semua keinginan gue mau ngapain lagi ya gitu kan. Nah makanya itu kalau misalnya kayak keinginannya kayak yang kamu ceritain tadi itu kan sebenarnya duniawi ya. Iya. Duniawi yang dibawa ke surga gitu kan. Nah itu kan maksudnya itu bisa jadi hal yang nantinya juga jadi boring gitu di sana gitu ya kan. Karena kan iya maksudnya itu kan keinginan duniawi yang kalau misalnya kita bawa ke surga, maksudnya itu apa bawa ke akhirat? Ada batasnya gitu ya? Iya kan ada ya mencapai titik bosan gitu. Lu mau sampai mana gitu kan? Gak usah ketawa. Ya lucu kan jadi kan kamu lu mau sampai mana terus ngebayangin terus ya kan itu mungkin salah satunya aja kan ya. Salah satunya gue pengen ini, salah satunya ini kan nggak dia gue cuma pengen balapan doang kan enggak kan. Tapi kalau salah satunya pengen itu doang kan mau sampai kapan? Terus aja. Iya apa ya makanya kenapa aku kayak nggak have no idea apa yang mau gue lakukan di akhirat nanti. Misalnya aku takdir aku ternyata masuk surga gitu. Iya. Ya nggak tahu karena nggak kebayang buat aku karena yang dibayanginku sekarang kan ya udah duniawi aja gitu kan. Iya. Ya aku pengen punya Tapi kan kita bisa mengimajinasikan dong sebenarnya. Yang aku pernah sih kayak berimajinasi gimana nanti di akhirat. Aku waktu itu SMP. Iya. Kelas 2 aku ingat banget. Terus aku ngobrol aku punya teman dekat teman sebangkuku kan, namanya Desi. Nah aku tuh sama Desi tuh ngobrol gitu kayak entah kenapa ini ingat ya, aku keinget banget gitu sama aku kayak jadi core memory aku. Iya. Kita ngobrol di jam pelajaran kosong gitu, terus nanti kita di surga mau ngapain ya gitu. Ya terus aku tuh sama dia tuh mikirnya mau pokoknya leha-leha lah gitu, semuanya apa yang kita mau semua terpenuhi gitu. Terus maunya terus santai-santai, terus kayak dipijitin gitu, terus kayak ya pokoknya ya jadi orang kayak malas aja gitu. Ya. Maksudnya ya udah kayak gitu. Jadi kayak itu yang aku ingat bahwa aku punya keinginan masuk surga adalah ya kayak gitu. Tapi kan kalau di Al-Quran emang kayak gitu kan. Gambarannya tuh kita duduk bersalam-salaman. Oi guys, assalamualaikum, mau kemana? Duduk ada dipan-dipan. Kita chillin gitu. Iya kayak gitu. Iya, seperti yang kamu bayangkan. Dan kita ngebayangin kayak nggak berguna ya gitu ya. Iya. Kayak nggak ada, ini ngapain sih kayak gitu. Tapi kan coba deh kalau kamu tiduran seharian di rumah rebahan gitu, nggak ngapa-ngapain ya di kasur nih, cuma makan, scroll, minum, nggak mikirin kesulitan, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin tagihan, nggak mikirin anak. Kamu seize the moment nih, itu enak loh. Iya emang enak. Ya kayak gitu sebenarnya. Iya kayak gitu. Ya makanya jadi ya aku nggak punya bayangan nanti di surga gimana. Cuman yang jelas ya itu tadi aku akan bersantai-santai. Karena kalau misalnya mikir kayak pengen ketemu artis gitu kan, kayak dulu tuh aku mikirnya pengen ke surga nanti ketemu sama
Westlife gitu. Iya. Ketemu sama siapa yang bule-bule yang itulah pokoknya artis-artis bule dulu kan. Terus some ways aku juga sebenarnya udah experience itu Oh iya. lewat mimpiku. Iya. Dan itu kayak udah cukup buat kamu Kayak iya kayak walaupun misalnya pas bangun kayak anjir mimpi lagi gitu, tapi kayak di saat mimpi itu terjadi tuh kayak rasanya tuh kayak real banget gitu, kayak gue beneran ketemu si Brian sama si Shane Villen main ke rumah gitu. Bestie. kayak ngobrol biasa aja gitu kayak gitu. Terus mungkin nanti bisa kejadian di akhirat, nggak tahu maksudnya. Ya nggak tahu gitu, maksudnya aku nggak ada yang keinginan yang ini banget. Tapi kalau misalnya keinginan kamu yang ingin lihat gimana dunia ini terjadi, itu juga aku juga penasaran juga sih. Kamu mau juga? Iya, kamu berarti juga. harus daftar sama aku, itu kan ide aku. Aku kan tinggal, ya dia mau ikut nih, nggak boleh lah, ide gua. Ya kan seru kan kalau ngeliat itu. Iya kayak pengen tahu asal mula kejadian alam semesta gitu Iya. kan. Terus kayak apa namanya? Bumi datar atau bulat. Itu ada bayangan di atas pesawat itu, bayangan apa? Bayangan itu tiang globe. Tiang globe. Iya gitu. Pengen tahu sebenarnya teori-teori konspirasi itu yang benar kayak gimana sih gitu. Iya. Pengen tahu juga sih sebenarnya itu kayak gimana gitu, kayak benar nggak sih ada apa namanya global warming. Kalau kayak, kata Ustadz Khalid Basalamah tuh, kita kan ada di langit ke-1 nih. Jarak antara langit 1 ke langit kedua tuh kayak di pasir gitu loh. Itu baru dari satu langit, belum lagi ke langit berikutnya, ke langit sampai akhirnya ke arsy, seluas itu gitu. Jadi alam semesta tuh, kalau aku minta yang tadi itu juga sebenarnya aku juga ada nggak yakinnya juga, kayak gue akan minta momen apa yang mau gue tonton ya gitu loh. Konteksnya udah dari sejarah manusia dulu aja, dari penciptaan Adam gitu kan. Nabi Adam, oh ini kayak gini, apa sih kejadiannya waktu itu kayak gimana ya, terus bergulir terus sampai oh ini ternyata zaman-zaman kita nih kayak gini, ternyata yang benernya itu seperti ini, yang ternyata kita lagi ngejalanin sebuah realita yang salah gitu, ngerti gak sih? Kayak gitu. Iya. Itu kan bisa, kalau kita nonton kan kita bisa lihat ya, dari POV penonton kan kita bisa tahu ya. Iya. Skena Lu. ya salah itu sebenarnya gitu kan. Nah itu misalnya lebih kayak gitu sih. Sebenarnya ada satu lagi sih, aku harusnya nih yang pertama sih harusnya. Sebenarnya aku pengen ketemu sama para nabi sih sebenarnya. Pengen lihat gitu. Pengen ngobrol. Tapi aku juga nggak tahu ya. Maksudnya aku aja kalau ngobrol sama ustadz atau ngobrol sama orang, sama cendekiawan aja tuh segen gitu. Orang yang pintar gitu, kayak dia mau nggak ya ngobrol sama gue, ngerti nggak sih? Iya. Sepenting apa lu di? Iya gitu, terus kayak di mata dia. Iya, terus apa? Bisa nyambung nggak ya obrolannya gitu loh, ngerti nggak sih? Ya kan pasti kan semua orang muslim kan pengen ketemu sama Rasulullah ya. Dan karena kita tahu Rasulullah itu adalah manusia yang agung, karena kita udah jeda ratusan tahun. Mungkin kalau orang-orang di zamannya Rasulullah ya biasa aja ngobrolnya gitu. Iya dia tahun ini tuh utusan Allah gitu, tapi kayak ya manusia gitu kan. Tapi kalau kita kan beda ya. Duh, ngobrol apa ya gitu loh, sama kayak ketemu presiden atau ketemu artis. Duh, gue pengen nanya ini tapi aduh enak kayak nanya gitu loh. Nah kayak misal kayak nanya sama Nabi Ibrahim, emang waktu pas dibakar panas gak sih? Atau pas dapet wahyu nih dari Allah gitu ya, suruh potong anak, apa yang dipikirin gitu, rasanya gimana? Kan manusia kan. Atau Nabi Ismail, pas tahu bapak lu bilang saya disuruh Allah untuk motong, apa perasaan kamu gitu? Hal-hal yang manusiawi pengen aku tanyain juga ke Nabi gitu loh. Ngobrol, tapi kan kita juga nggak tahu apakah kita bisa nggak sih ngobrol sama manusia sempurna itu gitu. Kayak gitu sih. Aku mikirnya ya sisanya mah iya yang nggak ada. Ya udah gitu doang sih paling. Ya aku ini sih sejarah. Kalau kamu kan sejarah manusia ya. Ya kalau aku dari awal banget gitu loh.
Big Bang, bener nggak sih Big Bang gitu. Terus apa? Ya sama konspirasi sih kayaknya aku penasaran. Oh. Sama sejarah nenek moyang, maksudnya leluhur aku gitu, kayak misalnya kenapa kayak kan kita dapat ceritanya dari eyang gitu kan, kayak dulu tuh leluhur eyang dari bapak tuh kabur dari istana gitu kan. Kabur aja dulu dari istana. Iya. dia nggak setuju sama orang terlalu hormat sama sultan kan, sama keradenan itu, bahkan dibilang raden tuh langsung sujud-sujud gitu. Nggak suka nih si siapa ya? Si rebel ini. Jadi dulunya ya orang istana gitu. Yang aku tahu ya. Istana keraton. Keraton ya, keraton Jogja. Dia nggak suka itu, jadi dia keluar gitu, kabur dari istana. Jadinya ya udah jadi rakyat biasa akhirnya. Jadinya aku terlahir sebagai rakyat biasa. Mediocre. Nah, dari sisi ibu juga kan kayak gitu. Apa namanya, katanya dulu tuh eyangnya opa ya, apa bapaknya opa gitu. Kayak banget kan gitu kan. Kayak banget sampai bisa sebenarnya bisa tuh ngehidupin 7 turunan gitu kok. Kayak punya gunung, punya apa segala macam gitu. Gunungnya ada uranium ya? Nggak tahu. Terus ya pokoknya kayak keluarga Zoldyck gitulah. Jadi kayak punya kawasan ya, gunung itu punya dia gitu. Terus tapi pas meninggal, maksudnya pas si eyangnya itu apa bapaknya opa itu meninggal, ya harta waris lah itu ribut gitu. Terus jadi dihabisin sama generasi itu gitu jadinya. Jadi kayak ya udah generasi kita ya apa namanya, generasi setelahnya kayak ibu aku gitu ya udah nerima ampasnya doang. Belangsak ya. Jadi kayak apa namanya, ya udah terima nasib lahir belakangan gitu. Yep. Jadi kayak pengen tahu gitu. Jadi sebenarnya sejarahnya kayak gimana sih gitu. Pengen tahu jadi ini sejarah keluarga kamu. Sejarah keluarga ya. Itu menarik juga sih. Apa tahu sejarah keluarga kita gitu ya. Ya sebenarnya aku juga ada keturunan bangsawannya dari oma. Iya, tapi juga nggak tahu gimana ceritanya, ya sudahlah gitu. Ya tapi sebenarnya ya kalau di surga sih ya kayak gitu sih. Sebenarnya kayaknya impian aku pengen ngobrol sama cewek-cewek itu kayaknya tuh kasta terakhir deh. Kalau dipikir kayak yang lain kayak ya udah gitu. Tapi kalau aku kalau misalnya di surga ya pengennya ketemu sama keluarga lagi sih, ketemu bapak gitu kan, ketemu bapak lagi, ketemu eyang pokoknya yang udah duluan meninggalkan kita lah gitu. Kayak mungkin kayak reunian kali ya, kayak kita ke nikahan nih, ibu kita panggil nih sini kenalin ini opa gitu kan, ini salam gitu. Terus si opa itu ketemu lagi sama bapaknya opanya. Gitu. Sini ini keluargaku nih, oh iya gitu. Langsung kebayang apa? Ya kalau di dunia aja misalnya ketemu sama itu kan, maksudnya hektik, rame ya acara keluarga gitu. Ntar kita dibawa ini tantenya ini apa namanya, bude ini dari sini siapa ini siapa kayak yang itu yang di film Koko kan juga gitu kan. Koko oh iya iya kan di Afterlife ini siapa ini gitu. Iya, jadi kayak wah ini siapa yang nggak pernah tahu gitu. Terus ternyata gue keturunan Pangeran Diponegoro gitu. Iya, gitu. Nggak tahu kan selama ini gitu. Kayak gitu, apa namanya, kayak seru gitu ngelihat dinamikanya gitu. Iya, pastilah. Tapi udah, kita cuma sampai segitu doang. Bisa ngebayangin ya. Iya, abis itu kan nggak kebayang. Abis itu mau ngapain lagi? Iya. Soalnya kan aku ingat kan katanya kita kan lahir jadi roh itu ada ngambil dari zat Tuhan gak sih? Iya. Iya, benar ya. Ngambil dari zat Tuhan terus jadi roh gitu kan, terus hari ke dunia, terus nantinya akan kembali lagi ke Tuhan. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, aku tuh ngebayanginnya kayak di akhirat itu kita udah bukan sebagai individual lagi, malah kita udah menyatu sama Allah gitu. Iya. Bagian dari Allah. Iya. Berarti artinya kita udah nggak punya willing lagi dong. Iya. Udah nggak punya free will lagi kan? Iya. Tapi kalau gitu apa gunanya Al-Quran menceritakan soal kehidupan akhirat? Di akhirat.
Ya itu nanti ini aja kayak bayangan buat kita aja, maksudnya. Ya kan, tapi kita udah menyatu. Mm-mm. Kita udah nggak punya free will. Mm-mm. Kita nggak udah punya keinginan. Berarti nggak relevan dong berarti afterlife dengan Al-Quran yang ceritakan. Ada air, ada susu, ada anggur, ada bidadari. Itu di dalam satu kesatuan Tuhannya itu sendiri. Berarti kita kayak The Matrix gitu ya? Iya. Di dalam kepompong terus kayak dikasih simulasi baru lagi gitu soal surga. Soal afterlife itu. Iya. Jadi terjadi cuma di otak kita doang gitu. Iya, istilahnya cuma di akal kita doang. Cuma di akal, makanya kita kayak bebas minta apapun gitu kan. Minta Iya. apapun nanti dikabulin gitu ya. Karena Kayak Mugen Tsukuyomi dong. apa? Kalau di Naruto tuh gitu. ya semua orang terikat dalam genjutsu tuh ya ngebayangin apa yang ada di pikirannya aja. Jadi nanti di akhirat realitanya udah nggak jadi satu realita lagi. Jadi realitanya masing-masing di dalam otak aja. Oh gitu. Iya. Gak tahu sih aku Sotoy. Tumben kamu sotoy. Aku ini asosiasi bebas banget. Ya karena kembali lagi ke Tuhan kan, dari Tuhan kembali lagi ke Tuhan gitu kan. Iya. Dari Allah kembali lagi ke Allah gitu. Jadi ini tapi emang radikal banget sih aku mikirnya. Nggak tahu, nggak ada dasar dalilnya ya. Aku nggak punya dalil-dalil. Jadi ya cuman dari otak aku aja ngebayanginnya. Iya, tapi kalau misalkan kita jadi satu kesatuan bagian dari Tuhan terus kita ngapain gitu? Ya apapun yang ada di otak kita aja kita mau ngapain. Maksudnya ya udah itu terjadi di otak kita aja gitu loh. Kayak mimpi aja gitu. Oh, iya sih aku. Secara raga kita udah sih. secara raga kita udah menyatu nih sama Tuhan nih. Kita gitu. kan udah gak punya raga lagi dong berarti. Iya kan. Secara ruh kita udah menyatu nih sama Tuhan nih. Gitu. Melebur gitu. Melebur. Ya udah yang terjadi ya kita masih punya free will itu. Free will itu yang ya udah, kita mau ngapain, kita mau menjadi apa, cuman ada di otak kita sendiri gitu loh. Berarti kan sebenarnya gini, apa yang kita pikirkan itu akan jadi nyata kan di surga. Berarti kan kalau kita mikirnya kita nggak sengsara, berarti kan nggak sengsara dong. Tapi kan kalau di surga kita nggak bisa terlepas dari konsekuensi surga dan neraka nih maksudnya. Kalau orang di neraka kan berarti dia nggak bisa mikirin aduh gue nikmat gitu. Enggak lah, itu udah kayak ini aja. Udah. Berarti dia dikunci kenikmatannya. Iya. Berpikir untuk menikmat tuh nggak bisa gitu. Iya. Karena udah pasti sejatinya tuh udah sengsara gitu loh. Iya. Sedangkan kalau di surga sengsara kita nggak bisa relate sama hal-hal sengsara karena yang dibuka kenikmatan aja gitu. Gitu kan? Sedangkan kalau di dunia tuh kita bisa memilih. Kita dalam kondisi sengsara, apakah kita sengsara atau enggak gitu loh, ngerti gak sih? Al-Quran ngejelasin soal surga dan neraka absolut dong berarti. Ya udah, nggak ada opsi gitu. Lu pilihannya surga ya ini, lu neraka tuh ini gitu. Jadi nggak bisa switching gitu. Iya nggak sih? Ya emang sih benar. Oke deh kalau gitu. Kita masuk surga dulu guys. Kalau gitu kita perbanyak amal ibadah kita, amalan-amalan baik kita. Jangan putus sholat. Jangan putus sholat. Ya. Supaya nanti kita bisa merealisasikan impian kita ini. Ya, buat bisa ngebut. Aku bisa ngobrol sama cewek-cewek. Iya, gitu. Bisa ketemu sama keluarga-keluarga kita lagi. Iya, betul. Amin. Keluarga Nabi gitu. Jangan lupa guys. Oh ya, terima kasih buat sahabat Icari. Buat yang mau support bisa menjadi sahabat Icari dan keluarga Icari dengan lewat mekanisme crowdfund. Linknya ada di bawah. Linknya ada di bawah ya. Atau ya sekedar ya sharing episode kita. Iya, atau gibahin episode kita, atau gibahin kita tuh juga udah sebagai marketing word of mouth ya. Iya benar. Words of affirmation ya. Iya, word of affirmation gitu. Jadi kita diomongin terus juga seneng kok kita gitu. Kita dikomenin. Tapi jangan di report ya. kita sekarang jadi kalau di Spotify jadi audio terus ya sekarang. Ya, soalnya waktunya belum ada buat editing kan. Selain waktunya juga nggak ada tenaganya, kita belum bisa bayar orang buat ngedit videonya. Iya, kita belum bisa nambah tim gitu. Orang kita cuma berdua ya. Iya benar. Makanya guys, jangan lupa crowdfund sebagai sahabat Icari atau keluarga Icari nih. Sebagai bentuk of service kalian. Thank you guys. Thank you. See you in the next episode. Yo. Bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.